Al-maqalatus sadisatu wal arba'un. Makalah yang ke-46. An Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu qala, dari Imam Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, man ahabballaha ahabba man ahabbahullahu ta'ala. Barang siapa mencintai Allah, maka dia juga akan mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Jadi bohong apabila ada orang mengaku dia cinta Allah tetapi tidak mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Di sini Imam Nawawi menyebutkan minal ulama'i wassalihin, dari para ulama dan orang-orang soleh. Para ulama, orang-orang soleh, para aulia, mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa mengaku cinta pada Allah, maka dia juga harus mencintai para ulama, para orang soleh. Apabila ada seseorang mengaku dia cinta kepada Allah SWT tapi benci sama ulama, apalagi benci sama zuriyah Nabi, semuanya para habaib, maka tidak dikatakan cinta, bohong cintanya kepada Allah. Jadi orang yang mengaku cinta kepada Allah, maka dia juga harus mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang dicintai oleh Allah adalah para ulama, orang-orang soleh. Wa man ahabbahullah ta'ala ahabba ma ahabba fillahi ta'ala. Dan barang siapa mencintai orang yang dicintai oleh Allah SWT, maka dia juga akan mencintai sesuatu yang ia cintai karena Allah SWT. Artinya minal a'malis shalihat, dari amal soleh. Artinya orang yang mencintai orang yang dicintai oleh Allah SWT, berarti dia juga harus mencintai apa yang dilakukan oleh orang yang dicintai oleh Allah SWT. Itu amal soleh. Dia ngaku cinta sama ulama, mencintai orang yang dicintai oleh Allah, para ulama, para Allah soleh. Tidak mau beramal soleh, tidak meniru mereka, maka ngaku saja. Katanya cinta ulama, tapi tidak mau niru perbuatan ulama. Hanya mulut saja mengatakan cinta, tapi tidak mau meniru soleh yang dilakukan oleh para ulama. Jadi barang siapa mencintai Allah, maka dia juga akan mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Dan barang siapa mencintai orang yang dicintai oleh Allah SWT, maka dia juga akan mencintai apa yang dilakukan oleh orang yang dicintai oleh Allah SWT karena Allah, yaitu amal soleh. Dia juga akan semangat beramal soleh. Wa man ahabba ma ahabba fillah ta'ala ahabba alla ya'rifahun nas. Dan barang siapa mencintai apa yang dia cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal soleh, ahabba, maka dia akan suka alla ya'rifahun nas, agar tidak dikenal oleh manusia. Tidak dikenal oleh manusia, bal yashtaghil al-a'mal fil khalwati. Nah, orang yang suka mencintai amal soleh, orang yang suka beramal soleh, maka dia juga akan senang, suka kalau tidak seorang pun yang mengenalnya, suka tertutup, tidak kepingin ada orang mengetahui amal soleh yang dia lakukan. Jadi dia akan sibuk beramal fil halwa, di tempat sepi, sekiranya orang tidak tahu. Maka itu tanda bahwasanya dia itu cinta kepada amal soleh. Dia tidak mau menampak-nampakkan amal ibadah yang ia lakukan. Sedekah, apapun yang ia lakukan tidak mau dilihat oleh orang lain. Senantiasa menutup dirinya dalam beramal. Itulah yang dilakukan oleh para ulama as-salihun. Mereka beramal dan tidak mau seorang pun tahu amal yang dia lakukan. Itu tanda-tanda bahwasanya dia mencintai amal soleh yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh, oleh para ulama. Itu. Ini ketiga perkara. Jadi barang siapa mencintai Allah, maka dia akan mencintai orang yang dicintai oleh Allah, itu para ulama dan orang-orang soleh. Dan barang siapa mencintai orang yang dicintai oleh Allah SWT, maka dia akan cinta, suka untuk beramal soleh, melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang dicintai oleh Allah SWT tersebut. Nah, kalau dia suka melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT, para ulama dan orang-orang soleh, maka dia juga akan suka dan cinta untuk
tidak menampakkan amalnya itu kepada orang lain. Dia akan senang suka supaya amal yang ia lakukan tidak dilihat oleh orang. Nah itu dia sibuk beramal ketika berada di tempat yang sepi, yang tidak ada yang lihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa naqala al-Asqalani, al-Imam al-Asqalani, Ibn Hajar al-Asqalani menukil satu makalah, anna mahabbatallah qisman. Mahabbah kepada Allah itu ada dua bagian. Jadi mahabbatullah, mencintai Allah, itu ada qisman, dua bagian. Fardun wa nadbun. Jadi ada mahabbah yang fardu, mahabbah cinta kepada Allah yang fardu, dan ada mahabbah yang cinta kepada Allah yang nadbun, sunnah, dianjurkan. Nah, apa yang fardu? Fardun wahyal ba'isatu alam tisali awamirihi wa tinabi nawahi wa ridha bi qadarihi. Cinta fardu itu adalah cinta mahabbah yang al-ba'isah, memotivasi hamba. Cinta yang wajib, yang fardu adalah cinta yang memotivasi hamba untuk melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah SWT, dan ridho dengan takdir Allah. Berarti itu cinta yang fardu yang ada dalam hatinya. Cinta yang memicu, yang memotivasi hamba untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan juga menerima takdir, menerima dan ridho akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagian yang kedua kata Imam Al-Asqalani ini, mahabbatullah nadbun, kecintaan yang sunnah. Apa bentuk cinta sunnah? Wahya aywaziba 'alan nawafili wa yajtani basyubuhati. Ia menekuni untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah, melakukan sholat sunnah, sholat rawatib, sholat duha, sholat witir, sholat tahajud. Nah, menekuni ibadah-ibadah sunnah dan menjauhi perkara-perkara syubhat. Itu ada mahabbah yang sunnah, mahabbah sunnah atau mahabbah yang dianjurkan. Wa qala Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, man zaqa min khalisi mahabbatillah syaghalahu dalika an talabid dunya wa auhashahu an jami'il bashari. Ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, barang siapa telah merasakan, telah mencicipi kemurnian cinta kepada Allah, kemurnian mahabbah cinta kepada Allah, maka hal itu akan menyibukkan dia dari mencari dunia. Syaghalahu, akan menyibukkan dia dari mencari dunia. Tidak mau disibukkan mencari dunia dia, malah dunia terus yang mencari dia ini. Wa auhasyahu an jamil bad, dan membuatnya mengasingkan diri dari semua manusia. Tidak mau ngumpul sama orang. Membuatnya dia tidak senang ngumpul sama orang, karena ngumpul sama orang itu hanya akan mengganggu hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, mengganggu kehusyuan dia, sehingga dia akan selalu menjauh dan pergi dari orang. Itu seperti Sayyidina Uwais Al-Qarni, itu kan, sehingga orang-orang mengira dia seperti orang gila, seperti orang gila tuh. Dilempari anak-anak pakai batu, padahal dia justru orang yang paling waras, yang mengenal Allah SWT. Ketika ada orang yang mengenalnya, dia langsung pergi, lari. Tidak mau ada orang yang mengetahui dia. Orang yang mengenalnya. Jadi pindah-pindah terus tempat dia. Tidak menetap. Ketika ada orang yang kenal, dia langsung pergi. Menyembunyikan diri, tidak mau. Walaupun dia menyembunyikan diri, tidak mau dikenal orang, tapi sampai sekarang namanya harum terus. Namanya terus dikenal. Allah yang memunculkan namanya. Walaupun dia berusaha menutup dirinya, tetapi Allah terus sampai sekarang kita kenal. Sayyidina Uwais Al-Qarni. Jadi yang membuat orang itu masyhur, terkenal adalah Allah SWT. Jadi kalau orang sudah mau mengangkat seseorang, siapapun tidak akan bisa menutupinya. Mau berkumpul semua jin dan manusia seluruh dunia untuk menutup dia supaya tidak terkenal, tidak akan bisa. Pasti dia akan dikenal oleh orang. Tapi bagaimanapun usaha seseorang ingin menjadi terkenal, masyhur, kalau Allah mau menutupnya, tidak akan bisa. Apapun usaha dia, walaupun dia promosikan dirinya, tidak akan dikenal orang,
Kalau memang Allah ingin menutupnya. Nah, semuanya adalah kehendak Allah SWT. Itu kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, barang siapa telah mencicipi kemurnian cinta kepada Allah, cinta yang murni kepada Allah, maka hal itu akan menyibukkan dia dari mencari dunia dan membuat dia mengasingkan diri dari semua manusia, tidak ngumpul sama orang. Nah, itu kalau memang sudah ada. Jadi yang dia ingat itu hanya Allah SWT, tidak hirau sama dunia. Jadi yang dia ingat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah merasakan kemurnian cinta tersebut.